puasa. Boleh, puasa terus sering boleh, tapi jangan tinggalkan sholat. Ada yang orang hobi puasa Senin Kamis, bagus. Puasa Ayyamul Bid, bagus. Sebentar lagi masuk ini haji, puasa Arafah, bagus. Nanti masuk tahun baru ada puasa Asyura, bagus. Ada yang bayar puasa nazar, mantap. Kemudian ada lagi orang yang melaksanakan selepas Ramadan ini puasa 6 hari Syawal, bagus. Ada lagi yang melaksanakan puasa Daud. Nah, puasa Nabi Daud itu boleh gitu, boleh. Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, Sabtu nggak puasa. Bagus, bagus. Yang nggak boleh ditiru adalah sholat si Daud. Nah, si Daud dekat mana itu? Senin sholat, Selasa nggak sholat. Nah, itu udah nyalahin kaidah itu. Jangan ditiru yang kayak gitu. Nah, Masya Allah. Jadi walaupun hebat puasa kita, nah ini jaga hati ya Bu ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat inilah nanti yang akan pertama kali bisa pokok. Dan berapa dia baca tes? Kedua, sholat sama puasa. Yang ketiga adalah kita zakat. Ayo, zakat serta sedekah. Alhamdulillah, asal saya datang sini naik Pak. Nah, kita lihat ke malam depan. Kalau pelit-pelit orang ini kita doakan. Astagfirullah. Supaya makin banyak infaknya. Bu, bayar zakat kita, bayar sedekah kita. Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah ini zakat kita dijamin Allah. Ayatnya jelas di surat At-Taubah ayat 110. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna jannah. Allah telah beli dari siapa? Minal mu'minin. Apa yang dibelinya? Harta dan jiwa kita. Nah, apa harta dan jiwa kita? Apa imbalannya? Dan bagi mereka adalah surga. Jadi jangan takut ketika kita sedekah. Kalau kita masuk ke Indomaret itu, Bu, tadi saya masuk situ, bawa uang 100.000, gugup kita. Ya, apa lagi? Tapi waktu masuk masjid, tambah gugup lagi. Mau ngasih ke masjid, takut banyak kali rasanya gitu. Inilah apa namanya? Nafsu-nafsu kita yang harus kita kalahkan. Ibu, pahala sedekah ini luar biasa. 5 pahala sedekah. Andai kata orang rajin sedekah, yang pertama akan dimudahkan sakratul maut baginya. Nah, misalnya Bang Imam malam ini dia sedekah, mana tahu besok subuh bukan jumpa jodohnya, bukan jodoh mati. Ya Bu ya, akan dimudahkan sakratul maut ya insya Allah ya. Dan jangan takut. Yang kedua, tidak ada lampu yang lebih terang dalam alam kubur melainkan asbab sedekah orang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah masuk kubur? Nah, saya nanya betul-betul sudah. Belum, berarti saya yang sering masuk kubur. Kenapa? Karena saya bilang jenazah. Tadi saya turun lagi menguburkan jenazah orang. Nah, itu ada yang baju ibu yang baju hitam. Itu diam-diam tuh kawan saya tuh bilang jenazah itu. Oh, Masya Allah. Nanti ajarkan Bu ya bagaimana membuat kain kafan itu. Nah, Bu, tempat kuburan ini apakah seram? Seram. Saya sudah di dalam itu masuk. Bahkan almarhumah istri saya sudah saya kuburkan. Masya Allah. Nah, tapi saya tahan, bukan gengsi. Karena ada hadis Rasulullah, barang siapa seorang suami menemukan istrinya berpulang ke rahmatullah membawa iman dan suaminya ridho, maka apa namanya istri kita ini akan dimasukkan surga. Nah, saya nggak mau sedih, walaupun di kamar mandi saya nangis, dibuka pamer, kakak saya. Tapi di masa-masa tertentu kita mengundang istri saya. Bahkan saya ingat omongannya lebih kurang 30 tahun yang lalu, dia mengatakan, Bang, ya kita sehidup semati ya. Iya, saya bilang. Ternyata betul, satu hidup, satu
Nah, yang ketiga, orang yang sedekah akan dibukakan pintu asal-bilan, pintu surga yang luar biasa luasnya untuk orang yang sedekah. Yang keempat, orang yang rajin sedekah akan mudah nanti hisabnya, banyak hartanya tapi banyak diinfakannya di jalan Allah. Maka nanti kan kalau pas hari raya itu ajaran Allah bima kaita warqah kaita ajalahu laka tahuran, disuruh nanti Allah bilang ya Allah gantikan hartanya yang disedekahkan ini. Makanya ibu yang mulia Allah jangan takut sedekah. Yang kelima, orang ini beruntunglah orang kaya punya harta tapi selalu dimanfaatkan di jalan Allah. Sudah berapa? Sholat, puasa, sedekah. Nih sekarang yang haji. Tadi ibu-ibu sudah saya doakan ya, sudah saya doakan agar kita semua bisa berangkat haji dan umroh. Hari ini luar biasa di Arab Saudi untuk kita tawaf maupun sa'i udah jepit-jepitan sulit. Kenapa? Memang ada hadis mengatakan, Rasulullah katakan, datanglah ke umroh, maka umroh kalian di bulan Ramadan itu bagaikan berhaji bersamaku. Maka banyaknya luar biasa orang. Gak peduli bu, tak ada orang yang pulang umroh hancur, gak ada. Insya Allah baik-baik dia. Nah kalau ada yang mungkin kita tanyakan bagaimana akhlaknya. Saya kemarin sudah doakan ibu-ibu juga di sini. Bu, umroh pun murah di tempat travel saya, boleh promosi ya? 30 juta aja. Tempat saya 30 juta, paling-paling 38. Nah, ibu-ibu cukup bayar ke saya 5 juta saja. 5 juta sudah bisa berangkat umroh. Sisanya gimana Pak Ustaz? Nanti yang bayar abang saya, insya Allah. Siapa abangnya? Itulah Bang Syariah Mandiri, Bang Rakyat Indonesia, Bang Sumur, utang ibu di sana. Jangan saya yang bayar ya. Masya Allah. Sudah itu, orang yang melaksanakan umroh ini mesti betul-betul dibekali ilmu. Makanya ada manasik. Tanggal 26 November saya berangkat. Sudah saya sampaikan. Bu ikut di belakang saya. Ya Pak Ustaz. Tahu-tahu masih 2 kali atau 3 kali sa'i itu dia sudah WA saya. Bunyi kan? Kenapa ini? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah bisa mencium Hajarul Aswad. Loh, ibu kenapa cepat kali sudah selesai umrohnya? Sudah Pak Ustaz, saya kencang aja. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya mencium Hajarul Aswad? Besoknya dia cerita sama kami di rumah makan. Di lantai kami itu kan, ternyata wangi sekali kain kiswah itu. Kemudian saya cium-cium Ka'bah ini, luar biasa Ustaz, keras batunya. Saya bayangin bagaimana cara ibu dimasuk Hajarul Aswad. Lama-lama saya paham, rupanya yang dicium ibu ini adalah rukun Yamani. Sebelum lagi kita ke Hajarul Aswad, lantas saya ajak, Bu, itu rukun Yamani yang terbuka ini kayaknya. Iya Pak Ustaz, bukan yang dicangkap. Bukan, oh salah. Ayo ikut sama saya. Berangkatlah kami sama-sama besok pagi ke arah namanya itu Hajarul Aswad. Sempit-sempitan. Sekarang kalau laki-laki mesti pakai ihram, nggak boleh pakai biasa gini. Kalau masuk di Ka'bah, maka jepit-jepitan di situ, berantem sedikit-sedikit, akhirnya masuklah kepala saya. Ibu ini mengikuti di belakang. Masuk kepala saya mbak, ayah kali keluar. Saya tarik-tarik gak bisa karena seluruh dunia mau ke sana. Akhirnya ada yang nolong, diangkat ini saya sampai terbang saya. Ibu tuh mau balon dari mana? Akhirnya sama-sama kami ceritakan pengalaman kami makan siang. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih. Tadi pagi kita sudah cium Hajarul Aswad. Betul kata Pak Ustaz, yang kemarin itu memang rukun Yamani, keras batunya. Tapi ini luar biasa. Kenapa Pak? Karena batu Hajarul Aswad itu ternyata lembut sekali. Kok bisa lembut? Karena masuk sana. Terus itu cium-cium, kumut-kumut. Terus aku ada nanya, Ustaz, apa namanya? Kok bau sunslick ya? Loh, itu berarti kepala. Ya. Rupanya dia cium awak baru sampai hal. Pantas semakin kali budi, tak jaga enggak? Allah Akbar. Nah, makanya mesti pakai ilmu. Jangan nanti kita dicium lagi.
Udah mentang-mentang awak hitam. Ya, sabar Bu, tenang. Ini yang terakhir, ya. Terakhir. Saya sampaikan Bu, ayo bulan puasa ini kita perbaiki lagi hubungan keluarga kita, suami sama istri, baik-baikan lagi. Jangan boikot-boikotan ya, insya Allah. Kenapa? Ibu-ibu, saya minta tolong ibu-ibu semua. Kalaulah masih ada suaminya, sayangilah suaminya. Saya sudah merasakan kehilangan istri, luar biasa. Makanya ibu-ibu, maaf ya Bu, kalau punya suami botak, hitam, letak, buncit kayak saya ini, sayangilah dia Bu. Kenapa? Karena cuma dia yang mau sama ibu. Yang lain gak mau. Yang lain itu PHP, pemberi harapan palsu. Nah, jangan lagi diganggu-ganggu. Kalau mau, diam mulut kau. Nah, jangan mau diganggu. Dan kemudian bapak-bapak yang hadir di sini, ayo semuanya sayangi istri kita masih hidup. Saya kasih amalan ya Bu. Nah, mulai besok siang, pagi, kalau misalnya suami mau pergi kerja, kalau minta cium pipi kanan kan pipi kiri. Bapak-bapak sanggup? Diam semua. Sanggup? Ibu mau dicium pipi kanan pipi kirinya? Iya, maaf lah. Mencium pipi kanan, ada orang mengatakan mendapatkan satu pahala umroh. Mencium pipi kiri istri dapat satu pahala umroh. Jadi laki-laki perempuan kalau dicium suaminya dapat 2 pahala umroh. Bayangkan Pak, itu masih satu. Itu masih satu istri. Kalau 4 berarti 1 kali cium 8 pahala umroh. Masya Allah. Tenang Bu, ibu jangan marah. Ini sengaja bapak-bapaknya. Dah, saya ceritakan Bu, surat An-Nisa ayat 3 itu bukan surat orang laki-laki ini poligami, tapi membatasi pernikahan. Boleh nikah 2 silakan, 3 silakan, 4 silakan, asal bisa berlaku adil. Kalau enggak sudah Pak, cukup 1 saja istri kita. 1 di Taman Setiabudi, 1 di Kampung Baru. Mana baru? Aku Aceh lagi 1 di Losukon. Nah baik, ini supaya menyemangatkan kita seluruh cerita-cerita kita. Tapi intinya tadi 1, jaga sholat. Yang kedua, puasa kita baguskan. Yang ketiga, zakat dan sedekah kita. Yang keempat, kita berhaji ke Baitullah. Yang kelima, jaga kerukunan kita semua. Insya Allah. Pak Rajali. Oh, 1 lagi ya Bu, jaga baca Quran kita. Jangan sampai kita lupakan Quran. Dulu saya belajar di Syekh Jamil, ngomongnya gini Pak, alif dan ta, alif bawahi, lif dapaku. Nanti kayak gitu lah keluar. Sudah. Nah, jadi sabar kita membaca Al-Quran. Karena jangan kau katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi dia 3 huruf. 1 huruf itu kita dapat 10 pahala. Kalau kita sekarang di bulan Ramadan dilipatkan jadi 700 kali lipat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Kalau kita kalikan 700, Masya Allah fadilahnya. Makanya kita banyak berdosa, Allah insya Allah akan ampunkan. Dan ini malam saya bawa anak saya, namanya Hafizur Rahman. Masya Allah, dia baru selesai habisnya 30 juz, insya Allah ya. Dan ini luar biasa. Kalau misalnya ada anak kita kayak gini Bu, Masya Allah, apa namanya, orang tuanya dia akan ada kebanggaan. Bukan kebanggaan sama orang lain, tapi di mata Allah meninggal ayahnya, anaknya habis Quran, maka ayahnya, mamanya ini diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab anaknya tersebut habis Quran. Makanya Bang Imam, cepat Bang habiskan Quran Bang dan cepat nikah ya. Nah, apa tadi Pak? Kalau harus gak usah terus. Abang mau nikah?
Nah, kalau mau nanti saya kenalkan teman saya yang pramugari ya. Hah? Mau bang? Mau aja bang. Tinggalnya di transmisinya dekat. Dia baru usianya 22 tahun. Baru 2 tahun jadi pramugari. Tapi sebelumnya dia pramugara. Alhamdulillah. Bu, minta maaf saya karena masih semangat. Nanti imam kita ini insya Allah akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 288. Insya Allah disambung dengan Ali Imran sampai selesai, dan kemudian bisa ditambah lagi Al-Maidah. Insya Allah kita mau menjelang subuh keluar. Alhamdulillah. Masih ada kambingnya, makanya saya bilang nggak apa-apa, kita masak lagi. Insya Allah. Tolong menyimak semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini masih segar ya. Insya Allah dia nanti ini akan membacakan surah Al-Furqan. Para jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.